Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dipertemukan kembali di perkuliahan kita Fikih Muamalah. Dan kami selaku kelompok 3 akan memaparkan materi tentang akad dan wa'ad. Baiklah, kita langsung saja untuk menuju ke materinya. Jadi pengertian akad. Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ar-rabat, yang artinya ikatan atau mengikat. Kemudian akad secara terminologi merupakan ikatan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan keikhlasan atau keridhaan antara kedua belah pihak. Lanjut, rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad ini terbagi menjadi 3, yaitu al-aqidain, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad seperti pernikahan, sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain. Kemudian ada ma'qud alaih, yaitu objek akad atau benda yang akan diakadkan. Kemudian ada sigot al-aqd, yaitu persetujuan dari pihak-pihak yang melakukan akad. Lanjut, syarat-syarat akad. Jadi syarat-syarat akad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu syarat terjadinya akad, kemudian syarat sah, kemudian syarat pelaksanaan akad atau syarat nafaz, dan yang keempat syarat mengikat atau syarat luzum. Untuk syarat yang pertama, syarat terjadinya akad. Syarat ini terbagi menjadi 2. Syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi di setiap akad. Dan syarat yang khusus adalah syarat yang harus dipenuhi di sebagian akad. Contohnya seperti saksi di setiap pernikahan. Selanjutnya syarat sah atau syarat sihah. Syarat sah ini merupakan syarat yang berhubungan dengan terdapat atau tidaknya akad yang menimbulkan akibat hukum. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad tersebut menjadi fasid atau rusak. Kemudian syarat pelaksanaan akad atau syarat nafaz. Nah, syarat nafaz ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah kepemilikan tersebut benar-benar milik orang yang melakukan akad. Dan yang kedua, objek akad tersebut benar-benar terlepas dari akad orang lain atau pihak ketiga. Kemudian syarat terakhir yaitu syarat mengikat atau syarat luzum. Jadi syarat ini adalah syarat yang berhubungan dengan kepastian sebuah akad. Apabila terdapat dalam akad tersebut sebuah kecurigaan, maka akad tersebut belum bisa dikatakan sebagai akad yang pasti. Jadi pihak-pihak yang berakad dapat membatalkan atau melanjutkan akad tersebut. Lanjut, macam-macam akad. Macam-macam akad ini terbagi menjadi 3, yaitu akad munjiz atau akad yang dilakukan pada satu waktu setelah selesainya akad. Contohnya, saya menjual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, dan pihak kedua pun menerimanya. Proses jual beli ini secara langsung akan menyebabkan perpindahan kepemilikan antara si penjual dan si pembeli, di mana kepemilikan rumah akan menjadi hak si pembeli dan kepemilikan uang akan menjadi hak si penjual. Kemudian akad mu'alaq. Akad mu'alaq ini adalah akad yang pada prosesnya mengandung syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam sebuah akad. Misalnya, jika aku sedang bepergian, maka engkau menjadi wakilku. Dan contoh lainnya, jika si Fulan datang dari Madinah, maka aku akan jual sepedaku padamu. Kemudian jenis akad yang terakhir, yaitu akad mudhof. Akad ini adalah akad yang pada prosesnya mengandung syarat-syarat mengenai kesepakatan hingga waktu yang telah ditetapkan. Jadi akad mudhof ini berhubungan dengan waktu. Contohnya, aku sewakan padamu rumahku selama 1 tahun sejak awal bulan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai berakhirnya akad. Jadi, sebuah akad itu dapat berakhir karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika tujuan akad itu telah tercapai. Jadi, jika tujuan akad itu telah tercapai, maka otomatis akad tersebut sudah berakhir. Contohnya yaitu akad jual beli. Ketika barang tersebut telah berpindah milik dari penjual kepada pembeli, maka akad tersebut otomatis sudah berakhir. Kemudian yang kedua adalah fasah atau pemutusan akad. Di sini pemutusan akad itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, adanya ketentuan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya yaitu kerusakan barang atau misal barang yang akan diakadkan itu tidak jelas. Kemudian waktu akad berakhir, khiyar serta pihak-pihak dalam akad tidak memenuhi beberapa kewajiban dalam akad tersebut. Dan yang terakhir adalah penyesalan salah satu pihak. Maka karena hal tersebut sebuah akad itu dikatakan berakhir. Kemudian akad dapat berakhir juga karena dengan putus dengan sendirinya atau infisah. Akad dapat berakhir juga karena kematian dari salah satu pihak. Dan salah satu sebab akad itu berakhir adalah tidak mendapatkan izin dari pihak yang memiliki hak dalam sebuah akad tersebut. Nah, contohnya di sini adalah hak asuh anak. Melihat hal tersebut, ulama fikih berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dapat mengakhiri atau menjadi sebab berakhirnya akad. Yang pertama adalah masa atau waktu berakhir jika terdapat tenggang waktunya. Kemudian untuk akad yang tidak terikat dibatalkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Jadi akad yang tidak terikat itu dapat selesai, dapat berakhir jika salah satu pihak itu membatalkan. Kemudian untuk akad yang mengikat, nah ini ada beberapa ketentuan dikatakan bahwa akad itu dapat berakhir. Yang pertama adalah akadnya itu fasad, tidak misalnya ada unsur penipuan di dalamnya. Kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam akad tersebut. Jadi akad tersebut otomatis akan berakhir. Kemudian akad telah tercapai, itu pasti adalah sebab pertama, yaitu karena akadnya telah tercapai, maka otomatis akad sudah berakhir. Kemudian kematian salah satu pihak dalam akad tersebut. Untuk pengertian wa'ad itu secara bahasa adalah janji. Maksudnya yaitu sebuah keinginan atau janji seseorang dalam dirinya itu untuk melakukan sebuah kebaikan demi kemaslahatan untuk pihak-pihak lain. Jadi di sini wa'ad itu berarti hanya sebuah keinginan, bukan sebuah kewajiban untuk ditunaikan. Wa'ad ini dikatakan hampir sama dengan akad. Nah, di sini itu memang syarat, rukun, dan asas wa'ad itu sama dengan akad. Hal tersebut karena karakteristik akad dan wa'ad itu sama. Namun perbedaannya itu yakni wa'ad itu tidak atau belum memiliki hak dan kewajiban untuk dilaksanakan, karena wa'ad itu adalah sebuah keinginan, berbeda dengan akad. Akad itu sudah memiliki kewajiban dan hak tertentu yang di dalam akad tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab berakhirnya wa'ad dan juga perbedaan antara wa'ad dengan akad. Yang pertama, sebab-sebab berakhirnya wa'ad. Pada dasarnya, sebab berakhirnya wa'ad dan juga akad itu adalah sama, dikarenakan keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengandung kesepakatan. Di antara yang pertama, suatu wa'ad dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai batas waktu yang disepakati sebelumnya. Kemudian selanjutnya, wa'ad dapat dikatakan selesai atau berakhir apabila telah terpenuhi. Jadi sebuah janji apabila telah terpenuhi, maka janji tersebut dapat dikatakan sudah berakhir atau sudah tidak berlaku lagi. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah perbedaan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad sendiri adalah sebuah pernyataan ataupun janji yang dibuat oleh individu maupun kelompok, namun hanya sebatas satu pihak saja untuk melakukan hal-hal kebaikan
di masa yang telah ditentukan atau masa yang akan datang. Sementara akad adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah dalam wa'ad hanya mengikat satu belah pihak, sementara dalam akad mengikat kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah sanksi yang didapat dari wa'ad dan akad juga berbeda. Sanksi dari wa'ad sendiri hanyalah berupa sanksi sosial dikarenakan wa'ad hanya mengikat satu belah pihak. Sementara untuk akad dikarenakan mengikat kedua belah pihak, maka sanksi yang didapat pun juga bisa lebih berat sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Seperti itu. Mungkin itu dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.